Haleluya, saudara yang berkati oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya kandidat Romeo Trianto sangat bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini saya boleh kembali berjumpa dengan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Ya, walaupun hanya lewat YouTube saya, saudara yang berkati oleh Tuhan, saya merasa terberkati. Ya, terima kasih untuk semua teman-teman saudara-saudaraku yang telah menonton video ini. Biarlah melalui perenungan-perenungan firman Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Saudara akan berkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita pelajari ini akan menjadikan motivasi bagi kita, ya, untuk kita tetap setia taat hanya kepada Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan itu, saudaraku, itu tajam, saudara, ya. Tajam, saudaraku, ya. Ya. Jadi firman Tuhan bukan hanya berbicara tentang berkat-berkat, ya. Ya, bukan hanya berbicara tentang materi-materi, saudaraku, ya. Tetapi saya selalu membawakan firman Tuhan berbicara tentang larangan-larangan, tentang aturan, tentang hukum-hukum Tuhan, ya. Karena kenapa? Karena saya berpikir, saudaraku berkati oleh Tuhan, ketika kita telah hidup di jalannya Tuhan, mengikuti aturannya Tuhan, bukan aturan kita, bahkan berkat-berkat Tuhan itu tinggal mengikuti kita. Amin. Amin, saudaraku. Saudara akan berkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memuji memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh bangun dengan kuat dan sehat, dan di dalam keadaan yang selamat dan diberkati oleh Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami. Layakan kami Tuhan, sehingga firman-Mu ini akan menjadi pedoman dan suluh di dalam hidup kami, untuk kami pakai, untuk menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang motivasi mengikuti Yesus. Ya, kita akan belajar tentang motivasi mengikuti Yesus, saudaraku. Ya, agar supaya kenapa? Agar supaya kita jangan salah, ya kan? Jangan salah, ya, ketika kita mengikuti Yesus, kita punya motivasi yang salah di dalam kepengikutan Kristus. Ya, kita mempunyai sifat-sifat yang salah. Ya, hari ini kita akan belajar. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita akan buka firman Tuhan di dalam Injil Matius 19, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-30. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, pembacaan ini sangat panjang. Tetapi saya tidak membacakan pembacaan firman Tuhan ini. Saudaraku boleh baca di rumah. Ya, saudaraku boleh baca di rumah. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita pelajari tentang motivasi mengikuti Yesus. Ya. Yang pertama, saudaraku berkati oleh Tuhan, ini terdapat di dalam Matius 19 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, yaitu tentang Yesus memberkati anak-anak, saudaraku. Ya, dikatakan begini, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Saudara yang berkati oleh Tuhan, saudara tahu bahwa murid-murid Yesus, ya kan, yang 12 itu selalu mengikuti Yesus dimanapun Yesus pergi. Ketika Yesus mau melakukan mujizat, mereka ada gitu. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, mereka ada. Membangkitkan orang mati, mereka ada. Dan di mana Yesus ada, mereka selalu ada. Tetapi saudara diberkati oleh Tuhan, kita melihat ketika orang banyak itu mau membawa anak-anak itu kepada Yesus, apa yang mereka katakan? Jangan. Ya, murid-murid Yesus menegur orang itu, melarang orang itu agar supaya mereka jangan membawa anak-anak datang kepada Yesus. Artinya saudara diberkati oleh Tuhan, motivasi di dalam kepengikutan Yesus oleh murid-murid ini, yang pertama adalah menganggap diri mereka yang paling baik, saudara. Ya, menganggap diri paling baik. Dan yang kedua adalah menganggap diri paling tinggi rohaninya. Karena kenapa? Karena mereka merasa mereka selalu mengikuti Yesus dimanapun Yesus berada. Dan yang ketiga adalah mereka berpikir, mereka merasa bahwa diri mereka lah yang paling berkuasa. Karena kenapa? Karena mereka yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sampai-sampai mereka, ya, merasa berhak untuk menentukan siapa yang
baik, siapa yang bisa menemui Yesus atau mendekati Yesus? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, motivasi merasa diri yang paling layak ini mengikuti Yesus, saudaraku, ya, menganggap diri yang paling baik, paling tinggi rohani, paling berkuasa, saudaraku, ini pun kadang-kadang terjadi dalam hidup kita, ya. Jadi kita nggak usah pungkiri, saudaraku, ya, nggak usah ngeles lah, gitu ya. Ini selalu ada dalam hidup kita, ya. Kadangkala, saudaraku, berkati oleh Tuhan, ketika kita telah mengikuti Yesus, kita menganggap diri kita yang paling baik, ya kan, daripada orang lain. Ya, istri-istri, ya, saya ingatkan yang sudah melayani Tuhan, jangan menganggap diri paling baik dari suami Anda. Ya kan? Ketika usaha suami Anda gagal, Anda katakan, "Wah, ini teguran Tuhan nih," ya. Teguran Tuhan, makanya lu harus rajin ibadah, ya. Kita memulai menghakimi suami kita. Demikian pula para suami yang sudah melayani, ya. Jangan menganggap diri paling baik, jangan menganggap diri paling rohani gitu. Ya, ketika istri sakit, sakit kepala dikit, nah ini teguran Tuhan, ini murka Tuhan mulai nyata ini sama kau ini. Ya, sampai-sampai kita katakan demikian, saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Nah ini sifat motivasi yang seperti ini nggak boleh ada dalam hidup kita, saudaraku. Ya, nggak boleh ada, saudaraku. Menganggap diri paling baik, paling tinggi rohani, paling berkuasa, sampai-sampai kita yang menentukan. Ya, wih, lu nggak layak lu di dalam kerajaan surga, ya kan? Lu nggak layak mengikuti Yesus, ya. Lu orang berdosa, lu pemabuk, ya, lu penjudi, ya. Motivasi ini seperti ini nggak boleh ada dalam hidup kita. Motivasi yang kedua yang saya merasa bahwa motivasi ini adalah salah, yaitu terdapat dalam ayat yang ke-16 dan ke-18, ya, tentang orang muda yang kaya. Dikatakan begini, saudaraku. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Nah, saudaraku yang berkati oleh Tuhan, saudara boleh membaca orang kaya ini. Dia merasa diri paling benar, saudaraku, ya. Sombongnya minta ampun, saudaraku, ya. Jadi motivasi yang kedua adalah merasa diri paling baik, ya, daripada orang lain gitu, ya. Saudara ketika nonton film Tuhan Yesus, ya, ada ini tentang orang kaya ini, ya. Saudara boleh lihat, dia ada di atas keledai, saudaraku, ya. Dan Yesus berjalan, saudaraku, ya. Waduh, saya berkata dalam hati, seandainya waktu itu saya menjadi Tuhan Yesus, ya. Sudah saya lumpuhkan dia, saudaraku, ya. Tetapi sayangnya, untung saja bukan saya yang jadi Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, saudaraku yang berkati oleh Tuhan, ya, motivasi untuk mengikuti Yesus yang kedua ini adalah merasa diri paling baik, ya. Ya. Menganggap diri sudah mengikuti aturan-aturan agama, ya kan? Kebaikan-kebaikan kita selalu kita pamerkan kepada orang lain, ya. Kadang-kadang kita seperti itu kan. So baik, ya, orang bilang, ya. So baik padahal kita miskin rohani, saudaraku. Hati-hati, ya. Jadi motivasi yang kedua ini pun tidak boleh ada di dalam hidup kita ketika kita sudah mengikuti Yesus, ya. Motivasi ini nggak boleh ada, saudaraku, ya. Nggak boleh ada. Kalau ada, buang jauh-jauh, saudaraku. Nah, saudaraku yang berkati oleh Tuhan, yang ketiga, saudaraku, itu terdapat di ayat yang ke-27, ya. Ayat 27 mengatakan begini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, motivasi yang ketiga ini juga ini merasa diri paling banyak berkorban, ya. Paling banyak berkorban. Saudara boleh melihat, ya, Petrus mengatakan, "Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu, ya, sudah meninggalkan orang tua, sudah meninggalkan pekerjaan, ya. Kemudian kami mengikut Engkau. Apakah upah kami?" Saudaraku berkata oleh Tuhan, pertanyaan ini sering terjadi dalam hati kita, dalam pemikiran kita, dalam hidup kita. Benar kan? Ya. Kadang-kadang pelayanan kita menjadikan alasan, saudaraku. Ya, ketika kita sakit, "Tuhan, kenapa kau kasih saya penyakit? Padahal saya sudah melayani Engkau, Tuhan. Tuhan, mengapa sampai usaha saya gagal, Tuhan? Padahal saya tiap hari banyak firman Tuhan, saya rajin beribadah, saya telah mengikuti Engkau, Tuhan, saya telah melayani Engkau, Tuhan." Ya. Sama seperti Petrus ini, ya.
Dia menganggap dirinya paling banyak berkorban. Hei, saudaraku berkata, oleh saya mau katakan, kalau saudara dan saya dapat melayani Tuhan, saudaraku, itu satu kehormatan bagi kita. Karena kita ini orang yang berdosa yang tidak layak untuk melayani. Tetapi Tuhan yang maha murah hati, itu maha kasih, itu memakai kita, memakai saudara dan saya untuk melayani. Jadi jangan pelayanan kita, saudaraku, melayani Yesus itu kita jadikan alasan bagi kita ketika kita menghadapi persoalan hidup. Kita katakan, Tuhan, Tuhan, saya sudah melayani Engkau, Tuhan. Kenapa sampai masalah ini jadi? Mengapa sampai masalah ini ada sama saya? Ya, saudaraku berkati oleh Tuhan, motivasi seperti ini tidak boleh ada dalam hidup kita. Kalau ada, kita harus selesaikan. Kita harus buang, saudaraku. Ya, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Karena hidup kita seperti itu. Ya, nah, karena kita merasa kita yang paling berkorban. Ya, kalau bukan saya, gereja ini nggak terbangun. Kalau bukan saya, maka kas yang ada di gereja itu nggak banyak gitu ya. Karena saya sudah memberi perpuluhan, ya. Pendapatan 100 juta, saya kasih 10 juta. Saya yang paling banyak berkorban di gereja itu. Uang saya yang paling banyak di situ. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara mendapatkan berkat 1 bulan itu 100 juta, saudara memberikan 10 juta, saudara tidak berkorban. Ya. Saudara tidak berkorban, itu milik Tuhan. 10% itu milik Tuhan, titipan Tuhan kepada kita, saudara. Ya. Tetapi ketika saudara mendapatkan berkat 100 juta 1 bulan, saudara berikan 50 juta, itu baru saudara berkorban. Dan itu pun saudara nggak bisa bilang, saya yang paling banyak berkorban. Karena berkat-berkat lebih banyak Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita daripada apa yang kita berikan kepada Tuhan. Amin. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Jangan menganggap diri kita yang paling berkorban. Banyak berkorban, saudaraku. Ya. Saudaraku, maaf saudara. Saya mau katakan, kadang-kadang banyak kita yang sudah melayani Tuhan. Tetapi mulut kita tidak menjadi berkat. Perkataan kita tidak menjadi berkat. Sifat kita, tingkah laku kita, motivasi kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, saudaraku. Ya, kadang-kadang terbalik. Justru orang yang gak ibadah-ibadah, saudaraku. Tetapi perkataannya selalu menjadi berkat bagi orang lain. Kita yang sudah melayani, kadang-kadang kita yang tidak menjadi berkat. Gimana nih, saudaraku? Apakah motivasi kita mengikuti Tuhan? Apakah sudah benar motivasi kita mengikuti Tuhan? Yang kita jadikan pelayanan kita sebagai topeng, saudaraku. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi motivasi keliru ini, Yesus menjawab tegas bahwa dia melihat hati kita. Ya, hati-hati saudara, ketika kita sudah mengikut Tuhan, melayani Tuhan, harus melayani dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, melayani dengan hati, dengan penuh kerendahan hati, milikilah pikiran Kristus di dalam hidup kita, saudaraku. Ya, karena kenapa? Karena dia mengetahui siapa yang tulus hati. Ya, seperti anak kecil ya, pada ayat yang ke-14 tadi. Ya, karena orang-orang seperti itulah yang dapat memperoleh kerajaan surga, saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Sedangkan orang yang meninggalkan segala sesuatu akan mendapatkan dirinya diperkaya dengan keluarga besar Allah. Itu ayat yang 28 dan 29. Saudara boleh baca di rumah. Ya, ketika kita meninggalkan segala sesuatu, kita nggak perlu bertanya apa yang kami peroleh. Ya, janji Tuhan sangat pasti, saudara yang berkati oleh Tuhan ya. Ketika pada masa penciptaan baru kembali, artinya kedatangan Yesus Kristus kedua kali, ketika anak manusia duduk di tata kemuliaannya, maka kita akan ada bersama-sama dengan dia, saudaraku ya. Sangat senang, saudaraku. Kalau saudara melihat, wah ada kandidat Romi, ada jemaat ini, ada yang ini, ada saudara-saudaraku dari Sulawesi Tengah ya. Ada bersama-sama semua dalam kerajaan surga. Ini kan enak, saudara. Ya kan? Kita nggak perlu bertanya. Saudara lakukan saja pelayanan dengan benar-benar. Ya, cuma jangan sayangnya nanti saudara berkati Tuhan ketika pada waktunya ya orang-orang yang sudah melayani Tuhan seperti Tuhan katakan, banyak orang ya dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini yang bahaya, saudaraku. Siapa yang dimaksud Tuhan ini? Adalah orang-orang yang telah mengikuti dia, adalah orang-orang yang telah melayani dia bertahun-tahun sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, kehidupannya tidak menjadi berkat. Ya, di tengah-tengah pelayanan dia melakukan dosa dan pelayanan bersama-sama. Ini hati-hati, saudaraku.
Ya, jangan sampai kita yang terdahulu akan menjadi keterbelakang dan kita tidak terpilih untuk mewarisi kerajaan surga. Ya, jangan sampai saudaraku berkati oleh Tuhan, gereja-gereja di zaman sekarang ini berisi orang-orang yang mempunyai motivasi kepengikutannya kepada Kristus yang salah. Kalau orang-orang seperti ini memenuhi gereja, saudaraku berkati oleh Tuhan, maka jadilah kehendak Tuhan. Tuhan mau tampelin kita satu-satu. Saudaraku berkati oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan menjadikan kita untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan terus mengingatkan kepada kami. Agar supaya ketika kami menjalani hidup ini, kami selalu mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Kami selalu melakukan pelayanan dengan motivasi, ketulusan hati, kerendahan hati, memiliki pikiran seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Engkau terus pakai hamba-Mu secara luar biasa dengan cara Tuhan sendiri. Dan Engkau pun memberkati setiap orang-orang yang telah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.